Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita baca pada minggu yang lalu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kedua hadis tersebut. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah dan hadis yang kedua adalah hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Apabila salah seorang di antara kalian salat bersama manusia, hendaklah dia memperingan. Dan di sini amrun, sebuah perintah. Dan asalnya perintah adalah wajib. Sehingga wajib bagi seorang imam untuk memperingan salat makmumin atau salatnya bersama makmumin, bersama makmum yang lain. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna fihi mudha'if." Karena di antara mereka ada orang-orang yang lemah, was-saqim, dan orang-orang yang sakit, wadal haja, dan ada orang yang membutuhkan. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, apabila salah seorang di antara kalian salat sendiri, falyutawwil ma syaa, maka hendaklah dia memperpanjang sekehendaknya. Kemudian apa yang dimaksud dengan at-takhfif di sini, keringanan di sini? Yang dimaksud ringan di sini adalah sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Sehingga apabila seorang imam di dalam salatnya, contohnya adalah salat Jumat, dia membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama, dan pada rakaat yang kedua membaca Al-Munafiqun, maka telah sesuai dengan sunnah, dan dia tidak dikatakan sebagai seorang yang memperpanjang di dalam salatnya. Sehingga panjang dan pendeknya salat itu tidak disesuaikan dengan rasa hadzuk, tetapi manakala sesuai dengan sunnah maka itu khafif, ringan. Manakala melebihi sunnah maka itu disebut tatwil atau memperpanjang salatnya, dan itu muharram. Perintah untuk memperingan menunjukkan haramnya memperpanjang, dan ini disebut dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Nah, kemudian masalah takhfif, masalah keringanan, di sana ada dua macam. Yang pertama adalah takhfif lazim, yaitu keringanan yang wajib, yang harus. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini keringanan yang harus. Artinya harus meringankan salat makmum seperti ini. Dan yang kedua adalah takhfifun 'arid. Yang dimaksud dengan takhfif 'arid itu adalah memperingan karena adanya sebab tertentu. Dan ini adalah disebutkan dalam kisah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan seorang bayi. Maka Nabi memperingan dari sunnah. Memperingan salatnya, mempercepat salatnya, meringkas salatnya melebihi sunnah yang biasanya Nabi SAW salat di dalamnya. Dan ini karena ada sebab. Apabila sebab tersebut ada,
maka boleh memperingan melebihi sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW, Inni la adkhulu fis salati wa ana uridu an util. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ketika aku masuk ke dalam salat, tidak ada yakin. Ketika aku masuk dalam salat dan aku ingin memperpanjang salat tersebut, fa asma'u buka as-sabi, kemudian aku mendengar tangisan bayi, fa atajawwazu fi salati, maka aku memperingat salatku, makhafata an asyqa ala ummi, karena aku khawatir merepotkan dan menyusahkan ibunya. Ya, sebab Nabi menganggap bahwa bayi tersebut ingin segera minum susu ibunya. Sebaliknya, sang ibu pikirannya terpecah karena dia harus segera menyusui anaknya agar anaknya bisa tenang. Nah, kalau sampai anaknya membuat keributan, membuat suara gaduh, maka salatnya menjadi tidak tenang karena dianggap mengganggu jamaah yang lainnya. Kemudian ya ikhwah, mengenai keringanan, hendaklah ringan tersebut tidak mempengaruhi rukun-rukun salat dan kewajibannya. Terlebih apabila keringanan tersebut menggugurkan salah satu rukun atau salah satu wajib, maka keringanan tersebut tidak boleh dipilih atau diambil. Seperti katakanlah untuk memperingan tidak perlu membaca Al-Fatihah, maka di sini salatnya menjadi tidak sah karena Al-Fatihah adalah rukun dari salat. Nah, kemudian termasuk dalam hadis Nabi SAW dikatakan, fa inna fihi mutaif wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutil ma syaa. Apabila seseorang hendak salat sendirian, maka hendak dia diizinkan untuk memperpanjang sekehendaknya. Ini pun ada batasannya ya, yaitu selama masih di dalam waktu salat. Sebab terkadang seseorang karena menikmati salat dan karena panjangnya salat, ternyata dia sudah melewati waktunya. Salat zuhur sudah katakanlah salat yang ringkas ya, maghrib, kemudian dia perpanjang salatnya karena mungkin sendirian ya, terlambat dari salatnya, dia pergi ke masjid ternyata semua orang sudah salat dan dia salat sendiri, maka dia perpanjang salatnya sampai masuk waktu isya. Ini tidak dibenarkan, sehingga batasan memperpanjang di sini harus ditentukan juga, dibatasi oleh batasan waktu salat tersebut. Allah Ta'ala alam. Nah, hadis yang berikutnya sebenarnya ada lagi yang lain tapi nanti sambil jalan.